Pernah kebayang nggak gimana kalau kerjaan yang biasanya butuh 8 jam bisa kelar cuma dalam 1 jam? Kedengarannya emang kayak mimpi ya, tapi itulah kekuatan dari Artificial Intelligence atau AI yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Tumbukan tugas yang biasanya bikin kita lembur, yang makan waktu seharian penuh, eh, tahu-tahu udah beres aja sebelum jam makan siang? Mustahil. Kayaknya nggak lagi deh. Dulu ya, hal-hal kayak gini cuma ada di film fiksi ilmiah. Tapi sekarang, ini udah jadi kenyataan baru kita. Alat yang bikin semua ini mungkin adalah artificial intelligence, sebuah teknologi yang lagi mengubah total cara kita kerja, belajar, bahkan hidup sehari-hari. Mungkin banyak dari kita yang mikir AI itu teknologi masa depan, ya kan? Padahal revolusinya tuh lagi terjadi sekarang banget di sekitar kita. Dan kecepatannya, wah, ini bener-bener belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba lihat angka ini, 100 juta. Sebanyak itulah pengguna yang didapat ChatGPT cuma dalam waktu 2 bulan. Gila kan? Buat perbandingan aja nih, Instagram butuh waktu lebih dari 2 tahun buat dapat angka segitu. Ini bukti kalau adopsi teknologi ini jadi yang tercepat sepanjang sejarah. Dunia lagi balapan buat manfaatin kekuatan AI. Dan ini bukan cuma soal orang per orang loh. Kalau kita lihat di dunia bisnis, 77% perusahaan tuh udah pakai teknologi AI. Yang lebih penting lagi, 83% dari mereka nganggap AI sebagai prioritas utama. Jadi kalau Anda seorang profesional atau calon profesional, mau nggak mau, ini adalah skill yang wajib dikuasai. Nah, ini dia bagian yang paling seru buat kita. Tahu nggak, Indonesia ternyata masuk dalam 10 besar negara pengguna AI terbanyak di dunia. Jadi ini bukan lagi tren di luar negeri, tapi udah jadi realitas di halaman rumah kita sendiri. Kita ini bukan penonton lagi, kita adalah pemain utamanya. Oke, kita udah lihat kan seberapa masifnya AI ini. Tapi sebenarnya AI itu apaan sih? Kalau kita lupain dulu semua istilah teknis yang bikin pusing, intinya tuh sebenarnya simpel banget. Intinya gini, AI itu adalah usaha buat niru cara kerja otak kita, tapi di dalam sebuah mesin atau komputer. Tujuannya cuma satu, biar mesin bisa ngerjain tugas-tugas yang dulunya cuma bisa dikerjain sama manusia. Jadi gimana caranya mesin bisa berpikir? Ya prosesnya itu niru kita. Pertama, dia nerima dan mikirin informasi. Terus, dia belajar dari data-data yang ada. Abis itu, dia pakai pengetahuannya buat mecahin masalah dan akhirnya ngambil keputusan. Persis kayak kita kan? Bedanya, AI bisa ngelakuin ini dalam skala dan kecepatan yang luar biasa. Eits, tapi AI itu nggak sempurna loh. Anda mungkin pernah dengar kan istilah halusinasi AI, di mana dia bisa ngasih jawaban yang ngaco atau salah total. Nah, kenapa sih itu bisa kejadian? Kuncinya ada di cara AI mengingat sesuatu. Gini deh bedanya. Otak kita kan punya memori jangka panjang dan jangka pendek yang luas banget ya. Nah, AI itu kebalikannya. Dia cuma kerja pakai sesuatu yang namanya jendela konteks. Anggap aja ini kayak memori jangka pendeknya yang kapasitasnya terbatas banget. Jadi, pas kita ngobrol sama AI, setiap kata yang kita ketik itu diubah jadi unit data yang disebut token. Nah, token-token inilah yang sedikit demi sedikit ngisi jendela memori yang terbatas tadi. Nah, ini dia nih biang keroknya. Pas jendela memorinya itu kepenuhan sama token, AI bakal mulai lupa sama obrolan atau perintah yang kita kasih di awal-awal. Inilah penyebab utama kenapa dia bisa halusinasi atau ngasih jawaban ngawur. Jadi, kalau kita paham sama keterbatasan memorinya ini, kita bisa pakai AI dengan jauh lebih efektif. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik. Gimana caranya AI ini bisa bantu kita secara nyata, setiap hari. Soalnya alat ini tuh bukan cuma buat para ahli teknologi lagi. Buat bapak dan ibu guru, AI ini udah kayak asisten pribadi super. Bayangin aja, bikin RPP, soal kuis, bahkan slide presentasi kayak gini, semua bisa jadi dalam hitungan menit. Waktu persiapan yang tadinya berjam-jam, sekarang bisa kepangkas drastis. Nah, buat para mahasiswa, AI ini bisa jadi teman riset terbaik. Lagi butuh ide skripsi, stuck pas nulis bab 2, atau perlu ringkasan dari jurnal setebal 50 halaman, AI bisa bantu percepat semua proses yang bikin pusing itu. Dan buat kita semua, entah itu profesional atau buat keperluan umum, kemungkinannya tuh nggak terbatas. Mulai dari bikin CV yang keren, balesin email yang numpuk, cari ide buat konten media sosial, sampai nganalisis data sederhana tanpa perlu pusing sama rumus. Tugas-tugas repetitif sekarang bisa diotomatisasi.
Jadi, setelah kita lihat semua kemampuannya, revolusi AI ini sebenarnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang penting banget. Sebuah pilihan yang harus kita ambil sendiri. Kita bisa milih buat jadi penonton aja, nontonin perubahan terjadi dari pinggir lapangan. Atau kita bisa memilih untuk jadi pemain, langsung terjun, belajar, dan pakai teknologi ini biar kita bisa beradaptasi dan terus berkembang. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran ini. Narasi yang sering kita dengarkan biasanya penuh ketakutan. Wah, jangan-jangan saya bakal digantiin AI. Tapi, gimana kalau pertanyaannya kita balik, jadi sebuah peluang? Gimana caranya saya bisa pakai AI ini supaya jadi lebih pintar, lebih produktif, dan lebih kreatif? Karena pilihannya pada akhirnya selalu ada di tangan kita. Mau mulai dari mana? Ya, mulai dari sekarang.